Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sesi 11 ini kita akan membahas terkait dengan just in time, di mana just in time ini adalah suatu pendekatan manajemen ya, manajemen rantai pasokan yang tujuannya adalah untuk mengoptimalkan produksi dengan mengurangi stok dan menghindari pemborosan. Oke. Jadi di dalam sistem just in time ini barang atau bahan itu hanya diproduksi atau dipesan saat dibutuhkan ya, tanpa menyimpan persediaan berlebih. Nah, konsep just in time ini ya banyak berhasil dilakukan di Jepang ya, di Jepang yaitu khususnya di perusahaan otomotif ya, itu muncul tahun 1970-an dan sejak itulah menjadi model yang sukses di berbagai industri ya. Oke, nah ini kemampuan pemasok bahan baku atau komponen untuk menyerahkan pesanan tepat pada saat dibutuhkan dan pada tingkat yang dibutuhkan saja. Nah, seorang industriawan di sini hmm, tidak perlu menimbun bahan baku ya, maupun komponen di pabrik dalam jumlah besar. Jadi untuk meminimalkan persediaan yang ada di perusahaan atau di gudang. Nah, penuhi kebutuhan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga. Ya, jadi tidak ada biaya-biaya yang dikeluarkan lagi terkait dengan persediaan yang ada di dalam gudang di perusahaan. Nah, definisi just in time ini diartikan kalau secara luas yaitu usaha untuk meniadakan pemborosan dalam segala bidang produksi sehingga dapat menghasilkan dan mengirimkan produk akhir tepat waktu untuk dijual ya. eh JIT ini mengikuti falsafah bahwa di dalam just in time ini kita berusaha ya untuk mendapatkan kesempurnaan dengan berusaha melakukan perbaikan secara terus-menerus untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan hasil yang terbaik terkait untuk menghilangkan pemborosan, yaitu terkait tentang biaya-biaya yang dikeluarkan atas persediaan yang ada di dalam gudang. Karena kalau banyak persediaan di dalam gudang pasti juga akan memakan biaya maintenance ya. Apalagi kalau persediaannya itu butuh perlakuan khusus ya, ya sehingga terjaga kualitas dari persediaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Terus selanjutnya yaitu menghilangkan ketidakpastian. Tujuannya dari JIT itu sendiri adalah menghilangkan pemborosan dan konsisten dalam peningkatan produktivitas. Jadi diusahakan di dalam just in time itu adalah zero inventory, tidak persediaan itu tidak ada di dalam perusahaan ya. Tujuannya yaitu zero defect, yaitu untuk mengurangi kerusakan dari persediaan yang bersangkutan ya, karena mungkin kalau kita lalai ya dalam memaintain persediaan tersebut, otomatis persediaan tersebut bisa rusak dan tidak bisa digunakan dalam proses produksi sehingga akan merugikan si perusahaan itu sendiri. Lalu ada zero inventory. Zero inventory ini di sini dimaksudkan adalah tidak adanya persediaan di dalam gudang seperti saya dijelaskan sebelumnya, bahwa kalau banyak persediaan di dalam gudang otomatis akan memakan waktu juga yang memakan waktu dan memakan biaya juga untuk memaintain persediaan tersebut. Lalu zero setup ya, dengan tidak adanya persediaan maka setup dari persediaan tersebut pun tidak dibutuhkan lagi ya, sehingga menghemat waktu dan mengefisienkan proses produksi. Lalu zero handling, nah ya handling itu terkait dengan maintenance-nya dari persediaan. Terus ada zero breakdown, ada lead times-nya, zero load access, dan schedule interruption. Ya, ini adalah tujuan-tujuan dari JIT. Lalu komponen JIT ini
Yang pertama terkait SDM yang fleksibel ya. Jadi di dalam JIT ini seorang karyawan ya diharapkan mereka itu dapat fleksibel, dapat melakukan segala tugas yang dibutuhkan oleh si perusahaan. Jadi mereka itu tidak hanya menguasai satu bidang keahlian saja, tapi bisa menguasai berbagai keahlian. Misalkan di dalam proses produksi nih ada beberapa mesin, terus ada apa? Ada beberapa pekerjaan yang dilakukan dalam satu unit produksi. Nah, diharapkan si sumber daya manusianya ini atau karyawannya itu bisa melakukan semuanya sekaligus ya. Terus tata letak selulernya, lalu ada full production system, ada pengendalian produksi Kanban dan small lot production. Oke, kita lihat di sini Kanban. Kanban ini uh, adalah kartu yang menunjukkan jumlah produksi standarnya itu berapa gitu ya. Untuk satu unit mesin. Di dalam satu Kanban ini biasanya ada info terkait dengan nomor dan nomor dari Kanban itu, terus ada barang, nama barangnya dan lain-lain. Ya, terus Kanban ini biasanya ada Kanban produksi dan Kanban pengambilan ya. Kalau Kanban produksi itu kartu yang terkait dengan jumlah produksinya berapa, terus di produksinya itu apa tanggal berapa, jumlahnya berapa, pada jam berapa dihasilkannya. Terus kalau Kanban pengambilan itu terkait tentang pengambilan barang produksinya. Misalkan jadinya berapa, terus dikirim ke gudang berapa dan dijual kepada siapa. Lalu yang selanjutnya ada small lot production. Di sini ruang dan inventorinya itu kecil ya kalau di just in time, karena untuk mengurangi uh, atau untuk mencapai tujuan JIT dari zero handling ya. Terus antar tahapan itu jarak diperpendek dan transportasinya lebih sederhana. Jadi nanti layout dari pabrik yang menganut konsep CIT ini ya, antar bagian atau antar proses itu jaraknya diperpendek ya. Jadi tidak ada banyak lalu lalang ya, lalu lalang proses pemindahan dari satu tahap ke tahap yang lainnya. Terus mempermudah deteksi mutunya ya, jadi bisa cepat gitu ya. Di dalam satu proses produksi misalkan terdiri dari beberapa proses nih A, B, C, dan D. Nah, ketika sudah selesai maka langsung bisa uh, dikoreksi atau direview nih mutunya ya, bagus atau tidak, layak jual atau tidak. Terus mengurangi lead time ya. Lead time itu terkait dengan proses terus pergerakan dari apa namanya pergerakan atau perpindahan dari hasil produk yang sudah selesai, terus ada waktu menunggunya serta setupnya itu sendiri. Nah, di sini ada asumsi untuk mencapai JIT. Yang pertama, ukuran lotnya itu kecil, terus konsisten kualitasnya juga tinggi ya, karena tadi uh, apa uh, review mutunya bisa langsung dilakukan ya. Terus pekerja itu dapat diandalkan. Jadi ketika satu pekerja itu tidak bisa melakukan tanggung jawabnya ya secara tiba-tiba, maka pekerja yang lain juga dapat mengcovernya gitu ya. Terus persediaan menjadi minimum ya untuk mengurangi biaya maintenance. Terus mesinnya dapat diandalkan. Mesin dapat diandalkan artinya di sini si mesin tersebut itu sudah siap pakai ya, untuk siap pakai untuk proses produksi ya. Jadi perlu adanya maintenance secara berkelanjutan. Terus ada rencana produksi yang stabil ya. Jadi rencana produksi yang stabil ini sebelumnya si karyawan tersebut membuat estimasi nih untuk memenuhi
pesanan dari pelanggan. Jadi kapan si karyawan tersebut harus tahu nih kapan proses produksi itu dimulai dan kapan produksi itu selesai sehingga tepat waktu untuk dikirim ke tangan konsumen. Terus kepastian jadwal operasinya. Nah, ya, jadi harus benar-benar dibuat estimasi perkiraan kapan jadwal operasi dari mesin produksi. Oke. Terus diperlukan keseragaman nih, keseragaman untuk semua proses ya terkait dengan pelaksanaan atau pengimplementasian dari JIT itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa hal yang dianjurkan dalam JIT, yaitu hindari gangguan atau penghentian kerja, ya. Kurangi waktu persiapan. Jadi, salah satu bentuk implementasinya adalah misalkan pergantian shift nih antara karyawan produksi satu dengan yang lainnya. Jadi, jangan sampai ada waktu senggang atau waktu tunggu yang terlalu lama yang mengakibatkan apa ya? Yang mengakibatkan terjadinya waktu yang terbuang secara sia-sia gitu. Terus pengawasan kualitas sumber dayanya itu juga harus diperhatikan ya. Sumber daya terkait tentang misalnya persediaan dan sumber daya manusianya juga. Terus hilangkan kerusakan mesin. Nah, hilangkan kerusakan mesin itu bisa dilakukan dengan cara maintenance per periodik ya atau secara berkala. Terus hindari penanganan bahan dan persediaan, kurangi jarak antar operasi. Ya, jadi tadi sempat saya sebutkan bahwa di dalam just in time itu nanti layoutnya itu antar proses satu dengan yang lainnya itu harus berdekatan. Ya, jadi tidak ada waktu untuk distribusi dari tahap satu misalkan ke tahap dua ya yang memakan waktu lama sehingga bisa langsung dikerjakan atau lanjut ke tahap selanjutnya. Terus hilangkan persediaan pengaman dan alat peralatan sesuai dengan arus produknya. Jadi harus diperhatikan betul-betul ya di dalam just in time itu segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam proses produksi itu terkait dengan alat, sumber daya manusianya, mesinnya itu harus siap sedia. Ya, jadi untuk mengurangi pembuangan waktu yang sia-sia. Selanjutnya di sini ada sistem tarik, yaitu pada aliran material mengendalikan kapan suatu stasiun kerja diwajibkan memproduksi komponen, yaitu ketika diberi tanda bahwa komponen itu dibutuhkan. Oke, nah di sini ada perbedaan antara tradisional manufacturing dengan just-in-time manufacturing. Kalau di tradisional manufacturing, di sini increase inventory to protect against process problem ya. Jadi mereka menambah nih persediaan untuk apa? Untuk menangani proses yang selanjutnya. Tetapi kalau di just in time justru mereka reduce inventory ya, mengurangi dari persediaan gitu. Terus selanjutnya kalau di tradisional manufacturing mereka menambah lead time-nya ya untuk menangani ketidakpastian. Sebaliknya kalau just in time itu malah mengurangi lead time ya. Terkait dengan setup juga di dalam just in time itu mengurangi setup time ya dan emphasize product oriented layout-nya. Oke, selanjutnya di sini ada just in time and velocity ya. Jadi di sini ingin meningkatkan kecepatan 10 kali lipat. Di sini asumsikan bahwa biaya penyimpanan tahunan sebesar 25% dari biaya produk variabel dan biaya variabel dari rata-rata BDP adalah $200.000. Manajemen merencanakan untuk menggunakan JIT, maka rata-rata BDP akan dikurangi separuhnya, menghasilkan penghematan sebesar 25.000 ya, yaitu dari
Ini ya 25% dikali setengah. Setengah itu adalah tadi nih BDP yang dikurangi separuhnya. Dikali dengan rata-rata BDP-nya yaitu 200.000. Ya. Jadi di sini pesanan akan selesai dalam waktu 1/10 durasi normalnya. Ya. Oke, terus selanjutnya ini terkait hubungan antara just in time dengan production loss ya, yang hilang. Misalkan di sini ada jumlah lokasi kerja di mana ada BDP 20, terus rata-rata jumlah BDP per lokasi kerja 400, biaya penyimpanan persediaan 25%, pengurangan yang direncanakan dalam tingkat BDP 60%, pengurangan yang direncanakan tidak ada, aliran fisiknya FIFO, rata-rata variabel per unit dalam BDP-nya ini $100, lalu rata-rata kerugian dalam dolar per unit barang cacat $20, probabilitas barang cacat dari unit yang diproduksi 10%, kasus barang cacat diprediksi tahun depan ada 1.000, probabilitas kasus cacat ditemukan segera yaitu 50%. Baik, di sini kita akan hitung nih penghematan dalam biaya penyimpanannya. Rumusnya yaitu 25% dikali dengan pengurangan dalam rata-rata biaya variabel BDP. Ya, pengurangan dalam rata-rata biaya BDP itu tadi kan 60% ya, pengurangan nih 60%. Terus dikali rata-rata biaya variabel BDP masa lalu ya, yaitu 20 dikali 400 dikali $100 sama dengan $120. Terus kita hitung juga penghematan dalam biaya barang cacat, yaitu $20 dikali pengurangan dalam jumlah unit barang cacatnya. Tadi itu 20 ya, barang cacat nih dia $20 dikali dengan 60% dikali 400 dikali 10. 60% ini adalah pengurangan ya, terus dikali 400 rata-rata ya, rata-ratanya dikali dengan 10%. Kita lihat di sini 10% ini probabilitas barang cacat dari unit yang diproduksi ya. Dikali 50% dikali dengan 1.000. 1.000 itu adalah ini kasus barang cacat yang diprediksi tahun depan. Terus 50%-nya adalah probabilitas kasus cacat ditemukan segera. Ya, jadi totalnya 240.000. Di sini terkait production loss ada penghematan ya sebesar 360.000 dolar dan penurunan BDP yaitu sebesar 60% dari BDP normal. Oke, selanjutnya terkait hubungan antara just in time dan purchasing, di mana menurut konsep just in time di sini, kalau terkait dengan purchasing itu, kita mengurangi pemasok, ya. Jadi tidak terlalu banyak pemasok yang menjadi mitra kita, ya. Terus long term partnership kita mengusahakan hubungan jangka panjang antara pemasok terus meningkatkan kualitas bahan. Nah, ketiga hal ini bisa dilakukan dengan proses ini ya. Kita mencari tahu nih sumber-sumber dari supplier yang kita butuhkan sesuai dengan bahan baku yang kita butuhkan juga. Lalu kita tentukan nih kualifikasi atau persyaratan menjadi supplier kita itu apa-apa aja. Misalkan yang pertama itu terkait dengan barang ya, barang atau persediaan yang nanti kita butuhkan tentunya yang berkualitas tinggi. Terus harganya juga tidak terlalu harganya yang kompetitif ya, tidak terlalu mahal. Terus terkait dengan distribusinya, ya distribusinya cepat atau tidak, gitu. Ya, setelah kita adakan kualifikasinya, kita evaluasi tuh ya dari kualifikasi yang tadi, evaluasi supplier.
Setelah kita evaluasi, lalu kita bisa dapatkan supplier yang benar-benar kita inginkan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan juga. Oke, selanjutnya ini terkait just in time dan factory reorganization. Ya, di sini ada perbedaan nih antara factory layout yang tradisional dengan yang just in time. Kalau yang tradisional ini masing-masing tahapan itu dibedakan ya. Ini ada gudang, misalnya kirim barang baku ke departemen cutting. Ya, di sini tuh departemen cutting terdiri dari beberapa manpower nih, ada 5 ya. Terus masuk ke proses grinding departemen. Di sini juga ada 5 orang yang nanganin. Terus untuk memindahkan antara apa antara satu tahap ke tahap lainnya diperlukan forklift nih ya, forklift tuh. Terus dari grinding departemen juga ada forklift nih jalan, oke. Nah di sini di heating departemen juga ada 5, ada forkliftnya juga, barangnya numpuk-numpuk di sini yang belum diangkut ya. Terus ke assembling, ke packing, terus terakhir ke warehouse ya. Di departemen sini kalau kita lihat di masing-masing tahapan ada 4 ya, 4 karyawan, 1 supervisor. Jadi ada 5 manpower-nya ya. Oke, kalau just in time di sini dibagi menjadi beberapa sel. Ya, di dalam satu sel itu sudah terdiri dari semua tahapan yang diperlukan dalam memproduksi suatu barang. Di sini ada bahan baku ya, ada bagian apa nih, cutting, terus grinding, heating, assembling, packing, terus langsung keluar ya, langsung dikirim ke customer. Oke. Nah, semua tahapan di sini di dalam satu sel, dan manpowernya untuk ke semua ini, untuk semua tahapan hanya dibutuhkan 1, 2, 3, 4 manpower ya. Tuh kita lihat ya. Tuh di sini juga ada nih sama prosesnya, cuman digabungkan. Bedanya dengan tradisional itu digabungkan kalau di dalam just in time. Oke, jadi di sini lebih sedikit menggunakan manpower ya atau pekerja, terus tidak terlalu banyak apa namanya lalu lalang dari ini ya, forkliftnya ini ya, distribusi untuk mendistribusikan barang yang setengah jadi dari tahap satu ke tahap lainnya, ya kan? Kita lihat tuh, satu sel itu hanya membutuhkan 1 forklift nih, 1 ini di sini 1, ini 1 1. Oke. Oke, layout pada JIT merupakan suatu unit kerja di mana peralatan dan skill harus dikuasai oleh setiap pekerja dan bekerja sebagai tim. Ya, jadi di masing-masing manpower dalam just in time itu harus menguasai, harus bisa cutting, grinding, heating, assembling, dan packing. Ya, oke. Selanjutnya di sini ada just in time balance review. Ya, jadi apa ya? Tidak semudah itu ya melaksanakan konsep dari atau mengimplementasikan CIT karena terkait dengan misalnya beda apa karakteristik dari masing-masing perusahaan itu kan berbeda-beda ya. Jadi tidak semua bisa diterapkan ya di dalam semua perusahaan gitu ya. Terus mungkin pelaksanaannya masih parsial ya, masih sebagian-sebagian yang bisa dilakukan dengan konsep just in time ini. Terus stok diantisipasi dalam safety stock. Ini mungkin kebanyakan perusahaan itu khawatir ya kalau tidak ada persediaan stok di dalam gudang, maka ketika ada permintaan mendadak dari atau permintaan tiba-tiba dari si customer, mereka tidak bisa memenuhi gitu ya. Terus kesulitan menjalin long term partnership, mungkin ini terkait dengan apa namanya supplier ya, karena untuk menjalin long term partnership itu mungkin agak agak sulit ya, terkait tentang karakteristik dari supplier tersebut juga.
Ya, terus konsep zero stock sulit terrealisasi, yaitu mungkin ada kekhawatiran dari perusahaan yang akan bagaimana cara mereka untuk memenuhi permintaan yang tiba-tiba. Oke, selanjutnya ada black plus, yaitu juga diperhitungkan biaya black plus adalah pendekatan pada aliran biaya manufaktur yang dipersingkat karena akuntansi tradisional tidak praktis diterapkan dalam sistem JIT yang sudah matang, di mana kecepatan begitu tinggi. Dalam black plus juga melibatkan pemeliharaan buku tambahan atau biaya WIP. Ya, yang pertama karena waktu siklus total dalam beberapa jam berarti bahwa jumlah WIP di setiap waktu adalah kecil. Terus yang kedua, meskipun jika seorang manajer ingin menelusuri biaya WIP secara hati-hati, dalam situasi seperti ini tidak ada teknologi pemrosesan data saat ini yang dapat dilakukan. Oke, jadi di dalam Black Pass ini, di sini untuk menghitung bahan baku dalam prosesnya, rumusnya adalah bahan baku ditambah dengan BDP ya. Bahan baku RIP raw in prosesnya ini di Black Pass untuk barang yang telah selesai diproses ya menjadi barang jadi. Terus Black Pass untuk barang yang telah dijual, yang telah terjual itu di Black Pass ke HPP. Persediaan akhirnya memasukkan penyesuaian dari biaya konversi. Sebagai contoh di sini saldo akun per tanggal 1 Januari raw in prosesnya 21.000, biaya konversinya 900, barang jadi 170.000, biaya konversinya 86, perlengkapannya 20.000, terus per 31 Januari RIP-nya 23.000, barang jadi 174, perlengkapannya 5.000. Black Fast accounting-nya sebagai berikut, bahan baku yang diterima dari pemasok. Nah, ini masuk ke RIP ya, RIP pada utang usaha sebesar 406, raw in proses ya. Jadi biasanya kan kita apa namanya menjurnalnya persediaan pada utang usaha, tapi karena ini Black Plus untuk mengikuti implementasi dari JIT tadi ya, yang cepat, maka langsung masuk ke RIP ya, RIP raw in process pada utang usaha. Ini merupakan jurnal secara garis besar atas semua penerimaan bahan baku selama periode berjalan. Terus bahan baku tidak langsung yang digunakan adalah 15.000. Jurnalnya pengendalian overhead pada perlengkapan sebesar 15.000. Terus total beban gaji kotor ini 160 ya, 160 dicatat dan dibayarkan. Beban gaji pada gaji yang harus dibayarkan 160.000. Terus pada saat dibayarkan, gaji yang masih harus dibayar pada kas sebesar 160.000. Terus selanjutnya ini terkait dan distribusi beban gajinya, ada tenaga kerja langsung, ada tidak langsung, ada gaji pemasaran, administrasi. Ya, jadi ini yang didebit ada harga pokok penjualan 25, pengendali overhead, pengendali beban pemasaran, dan beban administratif. Yang dikredit adalah beban gaji sebesar 160.000. Lalu overhead pabrik terdiri atas penyusutan 290.000 dan asuransi dibayar di muka. Jurnalnya pengendali overhead di debit 299, yang dikredit adalah akumulasi penyusutan 290 dan beban dibayar di muka 9.000. Lalu selanjutnya ada biaya overhead pabrik lain dibayar tunai, ada juga yang dikreditkan ke utang. Jurnalnya pengendali overhead pabrik di debit 21.000, yang dikreditnya adalah kas 17.000 dan utang usaha 4.000. Lalu overhead pabrik yang diakumulasikan di perkiraan pengendali overhead pabrik dibebankan ke akun harga pokok penjualan. Di sini harga pokok penjualan 380.000 dan pengendali overhead 380.
Lalu komponen biaya bahan baku atas pekerjaan yang telah selesai di breakfast ke RIP. Ya, di sini barang jadi pada RIP sebesar 404.500 ya. Perhitungannya ada di bawahnya ya rinciannya. Lalu ada komponen biaya bahan baku atas pekerjaan yang telah dijual di breakfast dari barang jadi. Jurnalnya harga pokok penjualan pada barang jadi 402.700. Perhitungannya ini ya, ada barang jadi 1 Januari 84.000, barang ditransfer dari RIP 404.500 ya, yang tadi nih di slide sebelumnya. Ini 404.500 ya. Terus selanjutnya ada bahan baku RIP 31 Januari 21.600, ini 404.500 yang tadi ya. Nah, ini dia. Ya, barang jadi 31 Januari itu 85.800, jadi pengurang ya. Berarti jumlah untuk black class-nya yaitu 402.700. Terus saldo akhir ditetapkan dalam akun persediaan dengan menyesuaikan komponen biaya konversi. Jurnalnya RIP pada barang jadi 500, sorry, RIP di debit, barang jadinya di debit masing-masing 500 dan 2.200. Yang dikredit adalah harga pokok penjualan sebesar 2.700. Nah, ini buku besar atas hasil back class accounting-nya ya. Jadi diposting aja masing-masing ya ke dalam buku besar. Baik, sekian pembahasan terkait materi Just in Time hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.